Elektro, aku bahas elektrokimia dulu ya. Ini eh, elektrokimia itu dibagi jadi dua. Jadi ada sel galvani sama sel elektrolisis. Nah, yang pertama itu aku bahas ini dulu redox. Di sel elektrokimia itu melibatkan reaksi redox atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, bedanya itu apa sih? Kalau reaksi reduksi itu pelepasan oksigen, pengikatan hidrogen, pengikatan elektron, dan yang paling kelihatan itu penurunan bilangan oksidasi. Nah, kalau misalnya reaksi oksidasi itu berarti kebalikannya. Jadi ada pengikatan oksigen, ada pelepasan hidrogen, ada pelepasan elektron, sama yang paling kelihatan itu peningkatan bilox. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya oksidator atau reduksi itu tadi berperan sebagai aseptor elektron. Jadi dia menerima elektron sehingga biloxnya itu tadi bisa turun. Kemudian yang reduktor atau yang mengalami reaksi oksidasi berarti kebalikannya itu donor elektron. Nah, untuk contoh-contoh spesi mana yang bisa mengalami reduksi, spesi mana yang bisa mengalami oksidasi, itu eh, biasanya dihafal ya guys. Tapi oksidasi, reaksi oksidasi itu biasanya spesi yang punya O, yang punya unsur O, oksigen. Tapi nggak semuanya ya. Kayak misalnya contohnya aja, ini yang eh, reduksi, yang bisa mengalami reduksi. Ini juga ada K2Cr2O7, KBRO4 yang mana mengandung unsur oksigen. Kayak gitu. Jadi better kalian itu ngafalin aja. Nah, reaksi redox itu berjalannya tuh serempak. Jadi kayak kalau misalnya di suatu reaksi itu ada reaksi reduksi, ya berarti ada reaksi oksidasi juga, gitu. Ini aku singkat-singkat aja ya guys, yang materinya biar keburu soalnya. Nah, terus ini, nah sel elektrokimia tuh belajar apa sih? Jadi sel elektrokimia itu belajar di mana ada reaksi kimia yang nantinya itu menghasilkan energi kimia yang bisa menghasilkan energi listrik. Kayak gitu. Nah, ini kayak proses dari sel elektrokimia itu gimana. Jadi, kalau ini kita bahas yang ini ya, contohnya ini sel galvani atau sel volta. Itu biasanya tuh ada dua guys, ada dua larutan. Anggap aja yang kiri ini larutan A, yang kanan ini larutan B. Nah, ini kan ada elektrode ya guys, ada elektrode zinc sama elektrode kuprum. Yang mana di sini itu zinc itu berperan sebagai anoda yang mana terjadi reaksi oksidasi, sedangkan yang kuprum itu terjadi reaksi reduksi atau bertindak sebagai katoda. Lalu prosesnya tuh gimana sih sampai bisa menghasilkan energi listrik yang diukur energinya gitu. Nah, pertama-tama ini kan ada elektroda anoda ya guys ya. Itu dicelupkan ke suatu larutan atau elektrolit. Jadi sel elektrokimia itu ada dua unsur, elektrolit sama elektroda. Ini elektrolitnya, ini elektrodanya. Nah, elektroda zinc itu ketika dicelupkan ke elektrolit, dia itu akan larut. Elektrodanya itu akan larut. Yang awalnya Zn itu jadi Zn2+. Jadinya bermuatan positif gitu. Nah, kalau misalnya 2+, berarti kan dia itu melepaskan dua elektronnya. Jadi reaksinya itu terbentuknya itu seperti ini. Kemudian, eh, elektroda yang larut, elektron yang terlepas itu tadi, itu tuh nggak langsung larut ke larutannya, tapi tertinggal dulu di elektrodanya. Yang kemudian, lama-kelamaan itu akan melarut. Nah, ketika sudah melarut, elektron yang terlepas itu tadi, dia itu akan berpindah melalui kawat penghantar. Kawat penghantar itu yang ini. Sedangkan yang ini itu pipa yang yang berperan sebagai untuk jalan bertukarnya jembatan garam. Ya, pokoknya nanti dia itu akan
menetralkan. Nanti aku jelasin. Jadi setelah dia larut, elektronnya itu akan berpindah ke sini. Berpindah, berpindah, berpindah ke larutan B. Yang mana larutan B itu kan ada kuprum ya. Nah, kuprum itu tadi yang awalnya bermuatan Cu2+, karena dia itu melarut, kan ini juga melarut ya. Melarut kan jadi Cu2+. Nah, Cu2+ ini tuh tadi menangkap si elektron. Jadi akhirnya reaksinya tuh kayak gini. Dan Cu ini akan mengendap. Nah, ini tadi kan dia tuh ini ya bermuatan negatif ya elektrolitnya. Kenapa bermuatan negatif ya? Karena dia em, ini tadi si Zn melarut dan menghasilkan elektron. Jadi kan negatif, negatif, negatif. Yang ini positif. Kenapa positif? Karena ya ini tadi ada Cu2+. Perbedaan muatan ini itu nantinya kalau misalnya nggak diseimbangkan, nggak dinetralkan, dia itu akan menyebabkan jalannya reaksi ke sini yang lewat pengantar ke pengantar ini tuh terhambat. Nah, makanya ini ada jembatan garam. Jembatan garam itu tadi yang berfungsi untuk menetralkan yang isinya itu namanya jembatan garam pasti isinya garam dong. Contohnya ada KCl. Jadi yang bermuatan positif itu nanti akan ke sini gitu. Yang bermuatan negatif, sorry sorry, yang bermuatan positif dia akan ke sini, yang bermuatan negatif dia akan ke sini. Nah, nantinya dia itu bahkan menyeimbangkan dan jadi netral lagi kayak gitu. Terus ini tadi aku bilang sel elektrokimia mengandung elektrolit sama elektroda sama jembatan garam. Nah, ini seperti yang aku bilang di awal, elektrokimia itu terbagi jadi dua, sel volta atau sel galvanijan dan sel elektrolisis. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya paling gampangnya itu dilihat dari anoda sama katoda. Jadi kalau misalnya di sel volta, anodanya itu kutub negatif, sedangkan kalau di elektrolisis, anodanya itu kutub positif dan sebaliknya. Kemudian arus listrik yang diukur di sini itu tadi, itu kalau di sel volta digunakan untuk eh, me, me- apa yang namanya kayak menghasilkan reaksi spontan. Sedangkan kalau di sel elektrolisis arus listrik itu untuk menghasilkan reaksi yang tidak spontan. Reaksi spontan itu apa? Reaksi spontan itu yang nilai E selnya, energi selnya itu lebih dari nol. Sedangkan kalau reaksi tidak spontan itu kurang dari nol atau negatif. Jadi sebenarnya eh, reaksi tidak spontan itu sebenarnya itu nggak ada guys. Jadi kayak misalnya yang harusnya Zn itu jadi Zn2+, itu kalau misalnya dibalik Zn2+ jadi Zn itu sebenarnya itu nggak ada gitu. Tapi eh, reaksi itu tuh bisa terjadi gitu loh. Gitu. Terus ini tadi selanjutnya ada perbedaan potensial elektroda atau E ini ya. Ini rumusnya umumnya tuh ada yang dipakai tuh yang ini ya. Biasanya tuh yang ini sama ini. Salah. Ini sama ini biasanya. Nah, kenapa sih bisa timbul perbedaan potensial? Perbedaan potensial yang dianotasikan sebagai E itu tuh bisa terjadi karena ada spesies yang berperan sebagai eh, bukan berperan, ada spesies yang bermuatan negatif dan ada spesies yang bermuatan positif. Di mana yang negatif itu kalau misalnya di sel volta itu oksidasi, kalau misalnya di sel elektrolisis itu reduksi. Nah, perbedaan muatan itu tadi yang menghasilkan perbedaan rapatan muatan antara elektrode yang kemudian itu kalau misalnya terjadi reaksi itu menyebabkan terjadinya beda potensial. Jadi intinya perbedaan potensial itu terjadi karena adanya dua spesies yang bermuatan yang berbeda gitu. Nah, menurut kesepakatan, menurut kesepakatan internasional ya, potensial elektrode atau yang misal dinotasikan sebagai nol sel gitu, standarnya gitu, itu dikaitkan dengan reaksi kasus. Biasanya kalau misalnya kalian tahu
direct volta itu tuh reaksi reduksi guys, kayak gitu. Ya kalau misalnya ada sih reaksi oksidasi. Jadi kalau umumnya itu kita melakukan reaksi reduksi ya. Nah kalau misalnya reaksi oksidasi itu nanti tandanya tuh tinggal dibalik. Jadi misalnya nol selnya tuh minus 2,34 itu di reaksi reduksi. Nah kalau di reaksi oksidasi itu nanti dibalik jadi eh, positif 2,34 kayak gitu. Tapi biasanya yang kita pakai angka-angkanya itu yang dari reaksi reduksi. Nah, cara tahu yang mana sih reduksi, mana sih oksidasi, itu tuh kalian lihatnya dari direct volta ya. Jadi lihatnya tuh dari eh, E0 selnya hidrogen. Umumnya kan pakai hidrogen ya. E0 selnya hidrogen itu kan yang nilainya tuh 0,00, positif 0,00. Jadi kalau misalnya negatif, dia itu sebagai anoda atau cenderung oksidasi. Kalau misalnya positif, dia itu cenderung reduksi. Kayak gitu. Nah, di elektroda itu eh, dibagi jadi bermacam-macam. Kalau di sini itu dibaginya ada elektroda standar, ada pembanding, ada pH. Tapi sebenarnya itu ada lagi elektroda indikator. Nah, elektroda standar sama elektroda pembanding itu tuh apa sih? Jadi ini tuh elektroda yang nilai E0-nya itu nggak bakalan berubah. Jadi elektroda standar sama elektroda pembanding dan elektroda pH itu stabil yang pertama. Terus yang kedua mempunyai energi potensial yang pasti dan nggak bakal berubah. Terus reversible. Reversible itu gimana? Jadi kalau misalnya ada faktor yang memengaruhi potensial energinya itu nanti berubah. Jadi misal 2,34 dia berubah jadi 2,33. Itu nanti dia tuh bakal kembali lagi ke potensial energi yang awal. Jadi kembali ke 2,34 kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya elektroda indikator, dia itu elektroda yang bekerja. Artinya dia itu nanti elektrodanya, potensial energinya, dia itu bakalan berubah. Tapi ini nggak dibahas di semester kalian, nanti dibahasnya di semester 4 kayak gitu. Terus ada penulisan sel. Penulisan sel itu pokoknya yang di sebelah kiri itu tuh yang oksidasi. Yang di sebelah kanan itu yang reduksi dan eh, dipisahkan dengan garis miring atau garis lurus. Jadi dipisah yang garis miring satu atau garis tegak satu itu tuh eh, menunjukkan reaksinya. Jadi ini reaktannya, ini produknya dipisahkan oleh garis tegak satu. Sedangkan yang garis tegak dua itu tuh artinya ini tuh jembatan garam gitu guys. Terus kalau misalnya diketahui ada konsentrasi itu nanti ditulis di dalam kurung kayak gini. Terus misalnya di eh, larutan yang terjadi yang terjadi oksidasi sama reduksi itu ada dua spesi, misalnya Zn sama Fe gitu ya katakanlah. Itu tuh nanti penulisannya dipisah pakai koma, jadi kayak gini. Tapi posisinya itu tetap dalam satu larutan yang sama dan reaksinya itu juga sama. Jadi sama-sama oksidasi atau sama-sama reduksi. Kayak gitu. Terus ini aku bilang tadi kan ada reaksi spontan sama tidak spontan ya. Jadi kalau misalnya di sel Galvani itu reaksi spontan itu bernilai positif. Enggak, di sel Galvani sih, di sel Galvani sama sel elektrolisis spontan itu bernilai positif dan tidak spontan bernilai negatif. Kayak gitu. Terus ini kayak penjelasan elektrodanya ini juga nanti kalian tuh mesti hafal ya guys. Hafal nilai E0-nya. Karena ini tuh nanti kalau di tahunku ya dia tuh akan keluar soal yang nggak ditunjukkan nilai E0-nya itu berapa. Jadi, tapi ini guys, tapi kayak di PPT tuh udah dikasih tahu gitu loh. Jadi kalian harus hafal yang elektroda-elektroda pembanding sama standar itu tadi E0-nya berapa. Terus ini ada hukum Faraday. Ini kayaknya aku skip aja, kalian bisa baca sendiri.
Nah, ini ada rumus NERS. Nah, ini tuh nanti digunakan ketika kayak cuma diketahui satu reaksi doang, jadi reaksi oksidasi doang atau reaksi reduksi doang. Tapi kalian tuh disuruh eh, cari E-nya tuh berapa. Ini rumusnya ini. Jadi E itu sama dengan N0 dikurangi 0,059 per N. N itu jumlah elektron yang terlibat. Jadi misalnya kayak yang Zn itu tadi kan melibatkan dua elektron. Jadi di sini ditulisnya tuh dua. Terus ini log log ini rumus kesetimbangan kimia. Jadi log konsentrasi produk per log konsentrasi reaktan. Sini contohnya, nanti kalian bisa baca sendiri nih. Gitu. Terus aku lanjut ke materi buffer. Materi buffer ini aku pakai rangkuman gue ya guys, soalnya kalau aku lihat dari PPT kalian, itu tuh banyak rumus yang kayak belum masuk gitu loh. Kayak kalian tuh nggak dibahas mengenai buffer yang melibatkan kekuatan ionik. Kalau di tahunku tuh PPT-nya tuh ada kayak gitu. Jadi eh selanjutnya kita belajar tentang larutan buffer. Nah, larutan buffer itu apa? Larutan buffer itu larutan yang dapat mempertahankan perubahan pH-nya. Nah, perubahan pH-nya itu berapa? Biasanya itu plus minus 1 unit atau plus minus 1 gitu. Nah, fungsinya itu apa sih kita belajar larutan pH, larutan buffer di farmasi itu? Karena seperti yang kita tahu guys, di tubuh kita itu kan ada senyawa yang berperan sebagai buffer, yaitu karbonat bikarbonat ya H2CO3 kan. Nah, sedangkan obat yang kita minum itu eh, kerja atma itu absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi dari obat itu tuh dipengaruhi oleh pH khususnya di fase absorpsi. Jadi ada obat itu yang nggak tahan sama pH asam, ada obat yang nggak tahan sama pH basa, sedangkan di tubuh kita itu pH per organnya itu beda-beda. Kayak misalnya di lambung itu pH-nya asam, di usus halus pH-nya basa. Nah, kalau misalnya obat itu sensitif terhadap perubahan pH, eh, itu tuh cara tubuh untuk mengkondisikan agar pH-nya tetap dalam keadaan standar meskipun ada suatu senyawa yang menyebabkan perubahan pH yang sangat signifikan, itu tuh dinetralkan atau dikondisikan dengan senyawa buffer yang ada di tubuh kita, yaitu bikarbonat itu tadi. Bikarbonat itu ada di darah, sehingga kalau misalnya kita mengonsumsi obat itu terpengaruh oleh pH kayak gitu. Nah, macam-macamnya itu larutan buffer itu ada larutan satu protolit dan dua atau lebih protolit. Nah, bedanya kalau satu protolit itu tuh senyawanya itu kalau aku ya lihatnya tuh gampangnya cuma punya satu H. Kalau misalnya dua atau lebih protolit itu punya lebih dari satu H. Jadi misalnya CH3 misalnya CH3 COOH. Nah, dia tuh cuma punya satu H buat bereaksi dengan basanya. Sedangkan kalau misalnya di dua atau lebih protolit, kita ambil misalnya H3PO4 ya, bereaksi dengan NaOH. Nah, dia itu punya 3H buat bereaksi dengan NaOH. Jadi nanti reaksinya tuh ada 3 kali. Nanti aku jelasin di soal ya. Jadi ada 3 kali. Jadi ada ke A1, ada konstanta eh, asam 1, ada konstanta asam 2, ada konstanta asam 3. Karena dia tuh mengalami 3 tingkatan ionisasi kayak gitu. Kemudian mekanismenya itu aku bagi jadi dua ya. Ada larutan buffer asam sama larutan buffer basah. Oh, aku lupa jelasin. Kalau larutan buffer itu selalu terdiri dari reaksi antara asam lemah atau basa lemah dengan asam kuat atau basa kuat. Jadi misalnya, kalau misalnya di larutan buffer asam ya, dia reaksinya itu antara asam lemah dengan basa kuat.
Contohnya, contohnya, nah contohnya kayak ini. NaOH kan basa kuat ya, CH3COH itu asam lemah. Nah, nanti dia tuh terbentuk garam, yang mana garam sama asam lemahnya itu nanti yang dibuat untuk perhitungan. Terus ciri-ciri buffer, cara membedakan buffer sama hidrolisis itu gimana? Jadi kalau buffer itu nanti ketika direaksikan MRS ya, MRS stoikio, itu nanti reaktannya itu kalau di hidrolisis itu dua-duanya nol, jadi nggak ada mol yang berlebih di sisanya. Sedangkan kalau di buffer itu nanti eh, ada spesies yang molnya itu berlebih, yaitu asam atau basa lemahnya. Soalnya kalau misalnya kita lihat di rumusnya, itu nanti kan melibatkan konsentrasi dari dengan garamnya, kayak gitu. Jadi mekanisme gimana? Kalau misalnya ada larutan buffer asam ya, buffer asam tuh yang ini reaksinya. Ketika dia tuh ditambahkan sedikit asam, ditambahkan asam kuat ya, misalnya H2SO4. H plus dari H2SO4 itu nanti akan bereaksi dengan garamnya. Bereaksi dengan garam, dia tuh akan membentuk asam lemah lagi. Nah, karena yang terbentuk itu asam lemah, jadi perubahan pH-nya itu nggak terlalu signifikan. Ya, karena dia sifatnya asam lemah. Terus kalau misalnya dia ditambahkan sedikit basa, dia itu akan bereaksi dengan eh, asam lemahnya. Bereaksi dengan asam lemahnya terbentuk garam. Nah, garam itu kan pH-nya tuh cenderung netral ya, ya nggak jauh-jauh dari 7 gitu. Jadi pH yang berubah pun ya nggak jauh-jauh gitu loh, karena ya tadi terbentuknya itu garam, bukan asam kuat atau basa kuat. Begitu juga dengan basa. Kalau misalnya dia ditambahin sedikit basa, dia akan bereaksi dengan asam lemahnya, bereaksi dengan garamnya membentuk basa lemah lagi. Kalau misalnya ditambahin sedikit asam, dia akan bereaksi dengan basanya membentuk garam lagi. Nah, kemudian ini ada rumusnya. Uh, ini ya guys, kayak turunan rumusnya, jadi nggak usah langsung aja di sini. Ini rumusnya. Jadi pH sama dengan pKa plus log garam per asam. Bisa juga pH sama dengan pKa minus log asam per garam gitu. Nah, ini aku maksud itu nggak ada di PowerPoint kalian. Ada pengaruh dari kekuatan uh, ketelitian atau korek. Dia tuh berperan kayak sebagai faktor koreksi gitu loh, berpengaruh terhadap pH-nya. Tapi aku lupa ya kemarin itu waktu UAS keluar atau enggak. Cuma kalian ini bisa jadi bahan kayak belajar. Jadi ada dua kasus kalau misalnya kekuatan ionnya tuh kurang dari 0,01, rumusnya itu kayak gini. Kalau lebih dari 0,01 rumusnya kayak gini, dan dibedakan lagi jadi buffer monovalen sama polivalen. Monovalen itu yang aku bilang satu protolid itu tadi. Kalau yang polivalen ya yang lebih dari satu protolid kayak gitu. Nah, di sini tuh aku nuliskan ada yang namanya tuh N, tingkatan ionisasi. Tingkatan ionisasi itu apa? Tingkatan ionisasi itu kayak eh, reaksi tahap yang mana. Jadi misal gini, ada H3PO4, aku reaksikan dengan NaOH. Itu kan jadinya NaH2PO4 ya, plus H2O. Gini kan. Ini itu tingkatan ionisasi yang pertama. Nah, tingkatan ionisasi yang kedua, si garam ini akan bereaksi dengan si basa. Jadi NaH2PO4 bereaksi dengan NaOH. Membentuk Na2HPO4 plus H2O. Ini yang kedua. Nah, tingkatan ionisasi yang ketiga itu NaHPO4 bereaksi dengan basa lagi untuk Na3PO4
plus H2O. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan itu yang tingkatan ionisasi yang kedua, ya berarti kalian nulisnya N-nya itu 2. Kayak gitu. Terus ini ada kapasitas dapar. Ini kayaknya kalian nggak keluar sih. Tapi di sini aku kayak juga nunggu contoh soalnya itu gimana. Ya, nanti bisa kita lanjut ke soal. Ini soalnya aku ambil dari asetosal ya guys. Soalnya cuma dikit kok kalau misalnya buffer sama elektrokimia itu. Oke, soal yang pertama. Di bawah ini termasuk jenis dapar satu protolit. Kembali lagi seperti yang aku jelaskan tadi, satu protolit artinya dia cuma mengalami satu reaksi aja. Kita analisis satu persatu ya. Kita lihat dari yang A. Ini ada asam asetat dan KOH ekivalen. Ini tuh sebenarnya bisa guys, terbentuk suatu larutan buffer. Tapi kenapa nggak di sini aku menyalahkan? Karena salah, bukan dua-duanya kuat. Tapi karena ekivalen. Ekivalen itu maksudnya molnya itu sama. Jadi kalau misalnya molnya itu sama, katakanlah dua-duanya itu 0,1 mol ya. Itu nanti kalau misalnya direaksikan, kan habis ya di sisanya. Nah, kalau sisanya habis, itu dia masuk ke hidrolisis, bukan masuk ke dapar. Kalau dapar itu yang ada mol berlebih di asam atau basa lemahnya. Gitu. Terus kemudian ini yang B itu kenapa salah? Karena dua-duanya itu asam. Terus yang C itu salah karena ini ada H2O, sedangkan H2O itu yang nggak berperan, nggak terlibat dalam tahap yang E ini asam. Yang benar itu D, ada asam sama garamnya gitu. Terus ini lanjut termasuk jenis dapar fosfat. Dapar fosfat itu artinya dia melibatkan asam sebagai spesies asamnya gitu. Ini kenapa aku jawabnya yang A? Ini sama kayak yang di sini penjelasannya karena kalau ekivalen artinya dia eh, hidrolisis bukan dapar. Ini benar. Ya ini yang aku maksud berlebih. Jadi perbandingan dari mol dari asam sama basanya itu lebih banyak yang asam. Sehingga nanti sisa molnya sama ada garamnya gitu. Terus kemudian nomor 6. Reaksi di bawah ini masuk dalam reaksi ini yang paling kelihatan di sini ada O2, artinya dia itu oksidasi. Nah, kalau oksidasi, dia itu juga bisa dikatakan sebagai reaksi pengikatan oksigen, reaksi pelepasan atom H, dan peningkatan bilox. Jadi ini jawabannya itu semuanya benar. Terus lanjut nomor 8. Di bawah ini adalah termasuk bahan kimia yang bersifat oksidator kecuali. Nah, seperti yang aku katakan di awal ya, di materi awal tadi, yang mana yang si oksidator, yang mana spesies reduktor, itu harus kalian hafal ya, karena kayak nggak ada parameter yang bisa membedakan kedua kedua spesies tersebut kecuali kalian hafal gitu. Jadi di sini berdasarkan PPT tadi ya, yang bersifat sebagai oksidator itu H2C2O. Kecuali H2C2O4 karena dia bersifat sebagai reduktor atau mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian ini ada reaksi nikel sama kupron.
Dan ditanyakan bagaimana cara menulis diagram selnya itu, dan yang diminta itu reaksinya berjalan spontan ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, diagram sel itu cara notasinya itu yang kiri itu yang anoda, terus kemudian dipisahkan dengan jembatan garam yang ditandai dengan dua garis tegak, kemudian yang kanan itu ada katoda. Kemudian di sini bisa dianalisis yang mana katoda, yang mana anoda. Kalau yang anoda itu dia yang E0-nya bersifat bernilai positif, sedangkan reduksi atau salah, yang bernilai plus itu atau bernilai positif itu yang reduksi, which is di sini kuprum, dan yang negatif itu oksidasi. Di sini nikel. Jadi cara nulisnya yang di kiri itu yang nikel, yang di kanan itu yang kuprum. Dan nulisnya itu harus sesuai ya guys. Jadi kalau misalnya oksidasi ya nulisnya Ni dulu baru Ni12. Kalau misalnya reduksi Cu2 plus dulu baru Cu gitu. Terus ini A sama dengan satu itu apa? Jadi itu tuh ininya konsentrasinya berapa? Jadi konsentrasinya itu 1 molar. Di sini konsentrasinya juga 1 molar gitu. Terus lanjut nomor 12 ini pakai. Di sini ditanyakan potensial elektroda dari setengah sel yang terdiri dari kawat tembaga dan elektrolit CuSO4 10 pangkat minus 4 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Seperti yang aku bilang tadi, kuners itu biasanya digunakan untuk reaksi yang kayak cuma setengah reaksi gitu. Jadi bukan reaksi redoks. Jadi cuma reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Nah, di sini kita tuh nggak dikasih tahu guys, nolnya itu berapa. Ini tuh dihafal. Sebenarnya eh kayak kalian tuh nggak perlu ngehafalin semua nilai nol ya. Jadi yang yang sering-sering keluar aja. Jadi misalnya CO, ZN, NI, FE itu biasanya yang keluar-keluar di soal. Nah, di sini nilai dari E0 selnya CO itu 0,34 volta dan bernilai positif. Nah, rumusnya itu tadi kan yang dari situ. E0-nya udah diketahui 0,34, terus dikurangi 0,059, N-nya tuh 2, 2 itu ini, melibatkan 2 elektron, terus log eh, konsentrasi produk reaktan, produknya ada Cu, reaktannya ada Cu12. Nah, ini itu diketahui kan ya, konsentrasi CuS4-nya itu 10-4. Nah, itu artinya konsentrasi dari Cu2 plusnya itu juga 10 pangkat minus 4. Kayak gitu. Karena kalau misalnya direaksikan ya, itu kayak gini. Misalnya di sini 10-4, ya di misalnya PRS ya. Ini 10-4, ini 10-4. Makanya Cu2 plusnya itu bernilai 10 pangkat minus 4. Terus di sini ada konsentrasi Cu kan, Cu yang netral itu nggak diketahui, tapi itu tuh dianggap 1 molar nih biasanya kalau misalnya nggak dikasih tahu di soal itu tinggal lihat dimasukin aja rumusnya dan didapatkan hasilnya itu yang yang plus 0,22 volta. Dan kalau misalnya nanti kalian ada soal esai ya, itu kalian tuh jangan lupa menuliskan plus minusnya. Soalnya plus minus itu menandakan arti guys, menandakan kalau misalnya plus ya reaksi spontan, kalau minus itu reaksi tidak spontan. Jadi bukan kalau misalnya kalian aslinya jawabannya plus 0,34 tapi kalian nggak nulis plus, itu bisa aja nilai kalian tuh dikurangi gitu. Terus kemudian ini soal nomor 14 yang ditanyakan itu setengah reaksi oksidasinya dan diketahui reaksi redoksnya itu seperti ini. Nah, kalian itu kalau ada soal kayak gini tentunya harus dianalisis dulu ya.
Dianalisis dulu eh, perubahan bilangan oksidasinya. Jadi di sini kalian pastinya udah tahu kan cara gimana menentukan bilox itu. Nah, itu nanti dihasilkan yang ini, dua ini, itu oksidasi, dan yang ini, itu yang reduksi. Artinya, reaksi oksidasinya itu kan melibatkan si FeCl2 dan FeCl3. Yang awalnya di reaktan itu biloxnya 2 jadi 3, jadi reaksinya kayak gini. Kalau yang reduksi, jadinya kayak gini. Jadi dia ada perubahan dari yang awalnya 3 jadi yang awalnya 6 itu jadi 3. Itu jadi ini jawaban yang benar itu yang C. Gitu. Terus nomor 15 ini diketahui ada setengah reaksi Mn dan ada reaksi MnO4 plus 8H plus plus 5 elektron menjadi Mn2 plus plus 4H2O. Nah, ditanyakan nol dari reaksi tersebut itu apa? Dari reaksi ini. Nanti reaksinya tuh di total ya. Jadinya kayak gini. Mn2 plus plus 2 elektron minus jadi Mn. Terus ada MnO4 plus 4H plus 5 elektron jadi Mn2 plus 4H2O. Kalau di total reaksinya jadi ini hilang, ini hilang. Ya, kayak ini. Oke. Nah, ditanyakan nol selnya tuh berapa? Ini tuh tinggal dijumlah aja sih. Ini kan udah diketahui nol dari yang reaksi ini tuh segini, dan untuk reaksi yang ini tuh segini. Caranya ya tinggal di total aja, jadi minus 1,18 ditambah 1,15. Hasilnya 0,33 volta. Jawabannya itu yang A. Dan nilainya itu, sorry ini belum ditulis, nilainya itu positif. Kayak gitu. Terus lanjut, soal nomor 17. Larutan datar adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan zat utama. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi. Kemudian fungsinya itu apa? Tentunya fungsinya itu untuk menstabilkan pH zat utamanya agar tidak terjadi perubahan pH yang signifikan ketika ditambah asam kuat atau basa kuat. Gitu. Terus kemudian ini nomor 19. Ini itu pak pakai rumus delta Gibbs ya, energi bebas. Nah ini tuh kalau ngehitungku ya guys itu nggak ada jawabannya. Tapi nanti kalau misalnya kalian ada yang nemu jawabannya dan ada di sini ya, nanti boleh bilang ke aku. Jadi delta Gibbs 0 itu rumusnya minus n dikali Faraday, nilai Faraday yaitu 96500 dikali 0 selnya. Yang pertama-tama kita harus tahu nilai E0 selnya itu berapa. E0 selnya itu dari rumus ini ya. E anoda plus E katoda. Diketahui E anodanya 0,535 dan E katodanya itu 0,1. Ini entah 0,1 atau emang itu kepotong. Tapi 0,1. Jadi didapatkan
NO selnya itu 0,635 volt. Dan dimasukkan ke rumus ini. N itu apa? N itu jumlah elektron yang terlibat. Bisa dilihat dari reaksi yang ini. Gampangnya tuh reaksi yang ini. I2 itu kan di sini jadi 2 imin ya. Artinya kan gini. Dia melibatkan 2 elektron. Makanya dia itu N-nya di sini bernilai 2. Gitu. Masukkan minus 2 dikali 900 dikali 0,635 dapatnya itu minus 122,555 Joule. Terus ini nomor 21 ada diagram selnya kayak gini. Ada diagram sel kayak gini dan kemudian ditulis persamaan eh, setengah reaksinya ya yang ditanyakan. Oh sorry, di redoxnya. Nah ini guys yang seperti aku bilang tadi, kenapa kalian itu harus menghafal nilai E0 dari elektroda pembanding atau elektroda standar. Karena tuh kadang tuh dipakai guys di sini. Tuh. Jadi kalian tuh kalau misalnya ditanyain E0 selnya, nilai E0 selnya, kalian tuh harus tahu E0 eh, dari elektrodanya itu tadi berapa. Gitu. Ini berarti kita analisis satu per karena di sini itu ada HG, ada HG, kemudian ada Fe. Kita harus tahu yang mana anoda, yang mana katoda, gitu. Nah, di sini yang bersifat sebagai anoda itu yang Hg, kemudian yang sebagai katoda itu yang Fe. Karena yang Hg itu ada di kanan, ada di kiri, sedangkan yang katoda, yang Fe itu ada di kanan. Nah, reaksinya kalau misalnya di kiri atau anoda itu kan artinya oksidasi ya. Ya berarti Hg jadi Hg12. Kenapa Hg12? Karena dilihat dari sini, dari Hg2. Jadi nilai pilok standar dari Hg itu biasanya plus anu ya guys, 12 gitu. Hmm. Jadi kayak gini. Kayak gini. Habis itu kalau yang katoda itu Fe13 jadi Fe12 ya. Ini terus kemudian tinggal di total aja reaksinya berapa. Dan didapatkan kayak gini. Nah, di sini jawaban yang benar itu yang D. Ya, kayak gini ya. Ini tuh Hg12 itu sebenarnya bisa ditulis juga dengan Hg2Cl2. Nah, kayak gini kan persis kan sama yang D. Cuma di sini dia juga nulis ada Cl minnya karena di sini kan diketahui kalau ada KCl gitu. Terus lanjut ini nomor dua aku skip karena ternyata dia masuk hidrolisis. Terus lanjut ke nomor 25. Mekanisme kerja larutan datar itu berdasarkan reaksi netralisasi. Kenapa reaksi netralisasi? Karena dia itu eh, yang mana asam dan basa itu menghasilkan garam. Garam itu kan kalau suatu reaksi menghasilkan garam itu biasanya disebut dengan reaksi netralisasi gitu. Terus kemudian nomor 27 ini ditanyakan pH campuran eh, dari HDKB4 dan NaOH. Nah, karena di soal kan kita nggak dikasih tahu
yang mana reaksi hidrolisis, yang mana damar. Jadi kalian itu harus analisis satu persatu di MRS-nya, di stoikiometrinya. Nah, karena di sini yang diketahui itu ada asam lemah sama basa kuat, which is itu bisa jadi yaitu hidrolisis atau buffer. Kalian harus lihat dari MRS-nya. Jadi di sini mol H3PO4 itu 0,1, kemudian molnya NaOH itu 0,05. Terus ketika direaksikan itu ada mol berlebih. Mol berlebih di asam. Artinya itu dia masuk ke buffer. Kalau misalnya di sini nanti dia 0, ya dia masuknya ke hidrolisis. Terus ini karena dia itu seperti aku bilang H3P4 atau asam fosfat itu termasuk buffer yang polivalen atau lebih dua atau lebih protolit, dia itu punya beberapa tingkatan reaksi atau tingkatan ionisasi. Nah, berhubung yang ditanyakan di sini H3PO4 dan NaOH, berarti kan dia tingkatan ionisasi yang pertama ya guys. Tingkatan ionisasi yang pertama, dan kalian itu harus menghafal Ka-nya itu berapa. Karena Ka1, Ka2, Ka3 di reaksi asam fosfat itu tuh beda-beda nilainya. Nah, Ka1 dari reaksi asam fosfat dengan NaOH itu 2,12. Rumusnya, rumus pH buffer kan pH sama dengan pKa Ka plus log garam plus basa atau asam. Nah, nanti berarti tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Karena log 1 itu nilainya 0, berarti pH-nya itu sesuai dengan Ka-nya itu 2,12. Ya, soalnya kebalik. Terus ini kan sebenarnya kalau kita lihat di di rumus-rumus lognya itu log ini kan maksudnya konsentrasi kan. Kalau ada tanda kurung kayak gini, kurung tegak kayak gini itu kan maksudnya konsentrasi dari NOH, konsentrasi dari Na2HB4. Tapi sebenarnya kita nggak harus mengubah ke konsentrasi, ke rumus konsentrasi itu molar atau normal, molaritas atau normalitas. Jadi kita bisa langsung masukin nilai molnya aja, nggak usah diubah ke konsentrasi kayak gitu. Makanya di sini tadi aku kan langsung masukin molnya bukan konsentrasinya, karena di sini juga ya ini molaritasnya deh, tapi bisa aja nanti keluarnya itu kayak cuma mol, dalam bentuk mol bukan dalam bentuk molaritas atau normalitas gitu. Itu bisa langsung kalian masukin rumus ini tanpa kalian ubah ke konsentrasi, asal uh, asal volumenya itu sama, volume antara dua spesi itu tadi itu sama. Kalau beda ya harus kalian ubah dulu konsentrasinya kayak gitu. Terus kemudian ini uh, nomor 29 ini tuh perbedaan antara soal nomor 27, soal nomor 27 sama 29 itu, kalau 27 itu diketahuinya itu reaksi asam sama basa, jadi reaksi pertama banget. Kalau misalnya yang 29 itu tuh di soal udah diketahui kayak reaksi antara garam dengan basanya. Yang mana di sini udah kelihatan garamnya itu 0,2 molar dan ga, basanya itu 0,1 molar. Artinya dia itu kan udah jelas-jelas ini apa namanya? Jelas-jelas buffer. Karena di sini ada reaksi berlebih sehingga garamnya di sini nilainya itu 0,2 gitu. Nah, ini yang aku jelasin tadi ada tingkatan ionisasi satu, ada tingkatan ionisasi 2, ada tingkatan ionisasi 3, yang mana nilai Ka-nya tuh beda-beda. Nah, di sini yang ditanyakan itu NH2P4, yang mana reaksi yang kedua ya, jadi pakainya tuh Ka2. Nah, Ka2 itu dari
eh, reaksi ini nilainya itu 7,21 dan eh, diketahui bahwa sebenarnya ini harus nulis MRS-nya dulu, ntar aku lupa nulisnya. Ini reaksi ini kan yang di di dimaksud ya. Ada NH2PO4 plus NaOH. Jadi produk ya. Aku di sini produk. Di sini tuh 0,2 molar, di sini tuh 0,1. Produknya tuh ini ya guys. Sorry nggak cukup. Produknya tuh ini, yang garam ini. Itu nanti kalau di MRS tuh kayak gini. Ini kan bisa, di sini 0,1. Yang mana makanya di sini itu pakainya bukan 0,2 molar, tapi 0,1 molar. Karena ini tuh kalau diketahui di soal itu ada konsentrasi garam sama basa, itu bukan serta-merta kalian langsung masukin nilainya ke dalam rumus ya guys. Karena itu tuh harus direaksikan lagi garam sama basanya. Garam sama basanya itu harus direaksikan lagi menjadi ini. Jadi kalian nggak bisa langsung masukin nilai 0,2 sama 0,1 di sini. Karena yang dimaksud itu hasil reaksinya. Kayak gitu. Nah, hasil reaksinya itu yang ini. Yang mana menghasilkan masing-masing nilai konsentrasi dari dari basa dan garam Na2HPO4 itu 0,1, itu yang dimasukin terus dapat hasilnya 7,21. Jadi ingat-ingat kalau misalnya udah diketahui di soal itu ada garam sama asam atau basa, itu kalian nggak boleh langsung nggak boleh langsung masukin nilai molaritasnya atau konsentrasinya, tapi harus kalian reaksikan terlebih dahulu. Itu. Terus ini soal nomor 33. Senyawa kimia memiliki sifat oksidator seperti yang aku bilang tadi, itu kalian harus hafal, dan ini kalau misalnya sesuai dari PPT, itu tuh jawabannya tuh semua benar. Kemudian lanjut nomor 34. Menurut konvensi secara internasional, untuk sel elektrokimia berlaku ketentuan yang pertama, reaksi oksidasi terjadi di elektroda sebelah kiri. Itu benar, karena itu tuh sesuai dengan notasi selnya atau diagram selnya, yang mana anoda itu di sebelah kiri dan katoda itu sebelah kanan. Oksidasi terjadi di sebelah kanan salah, karena yang kanan reduksi dan ini bilang reaksi reduksi terjadi di elektroda sebelah kanan. Benar. Jadi jawaban yang benar itu 1 sama 3. Terus lanjut. Nomor 37. Campuran zat asam fosfat dan NaOH akan bersifat dampar apabila ini yang benar itu cuma yang nomor 1. Karena apa? Seperti yang aku bilang, hidrolisis itu tidak ada mol berlebih, kalau buffer itu ada mol berlebih pada asam atau basanya. Dan harus asam sama basa lemah. Kalau misalnya yang berlebih itu asam sama basa kuat, itu bukan buffer, tapi reaksi asam basa biasa. Kayak gitu. Kemudian ini zat satu kan asam lemahnya ya, zat dua itu basa kuatnya. Itu harusnya yang berlebih itu yang asam kuatnya. Nah, di sini makanya yang benar itu cuma yang nomor 1. Sedangkan kalau yang nomor 2, 3, 4, nomor 2 itu yang berlebih malah yang basa kuat. Yang nomor 3 juga yang berlebih juga basa kuat. Terus kemudian nomor 4 itu dua-duanya sama atau ekivalen molnya atau konsentrasinya. Malah itu nanti terbentuk hidrolisis. Sedangkan yang 2 sama 3 itu reaksi asam basa biasa. Jadi yang benar itu cuma nomor 1. Kemudian ini nomor 41 ditanyakan lagi
Itu kalian tinggal lihat dari ininya aja, bilogs-bilogsnya. Aku yakin kalian harusnya sudah bisa ya guys cara menentukan bilogs-bilogs itu. Jadi kalau misalnya udah dicari dan ketemunya di sini, senyawa oksidatornya atau yang mengalami reduksi itu yang yang senyawa K2CR2O7. Jadi yang benar itu cuma yang nomor 4. Gitu. Terus nomor 43, pada reaksi kuprum 2 plus menjadi kuprum dalam kondisi standar dengan harga I0 plus 0,34 volt akan terjadi reaksi spontan reduksi. Artinya di sini kan bilangnya plus 0,34 ya. Yang mana eh, aku bilang tadi kalau misalnya dia nilainya itu positif, itu biasanya tuh dia tuh katoda yang berada di katoda atau terjadi reaksi reduksi. Berarti di sini dia itu kuprom itu menjadi reduksi, ya itu juga dibuktikan dengan kalimat ini. Dia bilangnya Cu12 jadi Cu kan berarti reduksi ya. Jadi reaksi reduksi berjalan ke kanan. Benar. Artinya itu dia spontan, artinya dia itu benar-benar terjadi. Kalau misalnya dia bilang reaksi reduksi berjalan ke kiri, itu artinya dia itu yang terjadi itu malah reaksi oksidasi, guys. Karena dia tuh nggak spontan itu. Kemudian Cu2 plus ini bersifat sebagai oksidator. Itu yang mengalami reduksi. Kayak gitu. Jadi kayak gini, misalnya ada contoh soal pada reaksi Fe2 plus menjadi Fe3 plus dalam kondisi standar dengan harga E0, katakanlah misal eh, minus 0,56, misal kayak gitu. Itu kan eh, reaksi oksidasi ya guys ya. Artinya dia itu nanti reaksi oksidasinya itu berjalan ke kanan dan bersifat spontan. Kalau misalnya diganti pernyataannya menjadi reaksi reduksinya berjalan ke kiri, itu benar karena itu artinya dia itu reaksi oksidasi gitu. Paham nggak? Ya intinya kayak gitulah. Terus lanjut nomor 44. Pada reaksi oksidasi pada sel elektrokimia akan terjadi yang udah aku jelasin di awal tadi. Kalau oksidasi artinya pelepasan elektron, penambahan piloks, kemudian pengikatan oksigen, penambahan O. Gitu. Jadi yang benar itu 1 sama 3. Nomor 49, ini proses kimia berlandaskan pada reaksi redoks. Ini juga hafalan ya guys ya. Tapi di sini eh, semuanya itu benar. Ini di PPT kalian ada sih harusnya. Ada reaksi respirasi, fotografi, fotosintesis, ada elektrolisis. Kemudian nomor 59. Pada reaksi redoks pada sel elektrokimia, reaksi akan berjalan ke kanan bila perubahan energi listrik bernilai 0, sebab harga TGL atau harga EMF-nya, reaksi redoksnya itu bernilai negatif. Ini jawabannya itu dua-duanya salah. Karena kita analisis dari yang pernyataannya dulu ya. Reaksi berjalan ke kanan bila perubahan energinya itu 0. Itu salah. Karena kalau misalnya eh, beda potensialnya itu 0, itu tidak terjadi reaksi. Sedangkan kalau misalnya perubahan energinya itu positif, artinya dia berjalan ke kanan atau spontan. Kalau misalnya negatif, dia tidak spontan atau berjalan ke kiri. Sebab GGL reaksi redoksnya bernilai negatif. Itu salah. Karena kalau misalnya ke kanan, itu artinya nilainya itu positif. Gitu. Kemudian ini yang terakhir, nomor 61. Pada reaksi redoks pada sel elektrokimia, kan energi listrik bernilai negatif akan berjalan spontan. Salah, karena
Kalau negatif artinya tidak spontan, dan sebabnya reaksi bergantung pada suhu. Itu benar. Jadi, ini nggak ada di PowerPoint kalian ya. Hal-hal yang memengaruhi suatu reaksi redoks itu sebenarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi-reaksi yang lain. Jadi ada suhu, ada konsentrasi. Bedanya kalau misalnya di redoks itu ada pengaruh dari elektroda. Jadi jenis elektroda itu memengaruhi selektivitas dan memengaruhi pengukuran beda potensialnya gitu. Kemudian juga dipengaruhi oleh konsentrasi larutan sama suhu. Dimana kalau misalnya semakin besar konsentrasi dan suhu, artinya tuh reaksinya tuh semakin cepat atau semakin banyak reaksi gitu. Ini udah, soalnya cuma dikit sih. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain? eh ini sedikit ada revisi ya yang aku bilang nggak ada jawabannya tadi. Ternyata itu soalnya itu. Jadi ternyata dia itu, jadi ternyata dia nilainya itu nol. Jadi kita hitung ulang ya guys. Wait. Jadi ini, ini itu kalian itu harus mengubah dulu. Jadi diubah kayak eh, di sini kan eh, ada 0 I2 I min sama ada 0 ClO min Cl. Nah, di sini itu yang berperan sebagai katoda itu yang ini. Yang mana katoda itu di mana-mana itu guys selalu lebih besar daripada E0 anoda kalau berlandaskan dengan reaksi reduksi ya. Nah, di sini tuh kalau misalnya katodanya itu lebih kecil dari anoda. Nah, itu artinya tinggal dibalik aja. Maksudnya dibalik itu yang anoda ini kita jadikan negatif karena apa? Karena sebenarnya reaksi ini kalau misalnya dia artinya itu positif ya, dia itu
tidak berjalan spontan. Kenapa kenapa aku bilang dia nggak berjalan spontan pada positif? Karena di sini tuh yang terjadi tuh reaksi redoks, reaksi oksidasi. Cuma reaksi oksidasi saja. Jadi eh, reaksi oksidasi yang berlandaskan dengan E0 reaksi reduksi itu harusnya itu bernilai negatif. Jadi ini nanti kita ubah jadi minus 0,890 volt. Gitu. Kalau misalnya masuk ke perhitungan, itu jadinya 0,890 volt. Hasilnya minus 0,355 volt. Hasilnya plus 68. Nah, ini ada jawaban yang paling dekat itu ini. Hmm, ya, pokoknya itu tadi guys, kalau misalnya ada soal kayak gini, kalian harus menganalisis dulu. Yang mana yang katoda, yang mana yang anoda. Kalau misalnya udah ketemu, kalau misalnya di sini anodanya tuh bernilai positif, tinggal kalian balik aja. Kalian balik gitu, karena harusnya gitu. Harus balik. Karena kalau misalnya dibalik, itu reaksinya itu berjalan spontan. Gitu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan. Nanti aku bagi filenya ya. Aku tunggu sampai 20.15. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, bisa kita end. Kalau misalnya kalian mau tanya di luar jam ini, mungkin kalian baru kepikiran setelah tutor, nanti kalian bisa chat aku aja di WA. Eh, 15, karena mungkin nggak ada yang ditanyakan. Ini Faras boleh di end kah? Oke. Terima kasih buat teman-teman. Kalau misalnya ada ditanyakan, tinggal baca aku aja. Semangat ya, UASnya.
lift dulu. Terima kasih.